Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aizatul Alfa dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 30202500025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang saat ini, yaitu artikel yang pertama, hakikat dakwah sebagai ilmu, aktivitas, dan sistem. Berdasarkan artikel berjudul Dakwah di Tengah Keragaman Masyarakat, Hakikat dan Strategi, yaitu ditulis oleh Mahmud Muwaikrah dan diterbitkan di jurnal Al-Hadarah Ilmu Dakwah pada tahun 2014. Artikel ini membahas tentang bagaimana dakwah bisa dijalankan secara efektif di tengah masyarakat yang beragam. Seperti Indonesia, punya banyak perbedaan baik dari agama, suku, budaya, maupun cara berpikir. Di zaman sekarang, dakwah tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Harus ada strategi yang mendalam supaya pesan dakwah bisa diterima oleh semua kalangan tanpa menimbulkan konflik. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama melalui dakwah yang kreatif, rasional, dan damai. Jadi dakwah di sini bukan cuma sekedar mengajak masuk Islam, tapi juga menyebar nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang kepada semua manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Dakwah itu mempunyai 3 aspek utama, yaitu kebebasan, rasionalitas, dan universalitas. Pertama, kebebasan. Maksudnya dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Jadi, dakwah itu harus dilakukan dengan sukarela, dengan sikap toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan bukan dengan tekanan. Yang kedua adalah rasionalitas. Dakwah tidak cukup pada emosi saja, tapi juga harus menggunakan logika dan akal sehat, karena manusia itu makhluk yang berpikir atau disebut hayawan an-natiq. Dengan akalnya manusia bisa memahami kebenaran ajaran Islam secara sadar. Di dakwah, akal jadi sangat penting dalam dakwah supaya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan pemahamannya. Yang ketiga adalah universalitas. Dakwah itu bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa batas suku atau wilayah. Islam itu membawa nilai-nilai kemanusiaan yang bisa diterapkan di mana saja dan oleh siapa saja. Jadi, dakwah yang sejati itu harus membawa kedamaian dan keadilan untuk seluruh umat manusia. Selain membahas hakikatnya, dakwah juga mempunyai strategi yang cocok buat masyarakat yang beragam. Di antaranya yaitu adalah 1. Mengembangkan nilai-nilai teologis yang inklusif dan terbuka. 2. Menemukan kesamaan persepsi antar umat beragama. 3. Membangun lembaga sosial dan keagamaan sebagai wadah kerjasama lintas agama. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dan sistem informasi supaya dakwah bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Jadi, dakwah yang efektif di era modern ini tidak cukup soal isi pesan, tapi juga soal cara penyampaian, strategi, dan kemampuan dai beradaptasi dengan zaman. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, artinya penulis mengumpulkan teori dan pemikiran dari berbagai sumber seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat para tokoh Islam untuk memperkuat argumentasi. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah di masyarakat yang beragam harus dilakukan dengan cara yang bijak, rasional, dan penuh toleransi. Dakwah juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat supaya pesannya bisa lebih diterima dan berdampak positif. Di dalam artikel ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dari sisi kelebihannya, artikel ini menurut saya 1. Mengangkat topik yang sangat relevan dan kondisi masyarakat Indonesia. 2. Gaya bahasanya ilmiah tapi tetap mudah dipahami. 3. Banyak pakai teori dari tokoh-tokoh besar Islam. 4. Dan yang paling penting, menawarkan solusi nyata lewat strategi dakwah di masyarakat. Sedangkan
Kesimpulannya, dakwah di masyarakat yang beragam harus dilakukan dengan cara yang bijak, kreatif, dan sesuai perkembangan zaman. Tujuan dakwah bukan cuma mengajak orang ke Islam, masuk Islam, tapi juga menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, dan kasih sayang. Kalau prinsip ini diterapkan, dakwah bisa benar-benar membawa manfaat bagi semua orang, bukan hanya cuma untuk umat muslim, tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.